Banyak orang yang beranggapan apakah memungkinkan TK ini ke depan berkembang. Segala manis pahitnya kehidupan sudah saya rasakan ketika proses pembangunan TK ini bersama dengan keluarga-keluarga kami. Sekolah itu tidak komersil, non-profit. Kalau boleh itu saya bawa mati itu dalam bentuk fungsinya, manfaatnya itu sebagai amal jariah. Jadi gedung TK ini terdiri dari dua bangunan, gedung timur dan gedung barat. Itu memang kami bertahap dalam membangunnya, karena sebelumnya anak-anak TK pada awalnya hanya 6 orang, itu kita bersekolah hanya di depan teras. Kemudian karena kami berniat untuk mendirikan TK, jadi kami pun juga berniat untuk membangun gedungnya. Gedung yang timur ini dibangun terlebih dahulu sekitar tahun 2013, kemudian gedung yang barat sekitar tahun 2015. Banyak orang yang beranggapan apakah memungkinkan TK ini ke depan berkembang. Dengan guru-guru yang ada waktu itu, Kepala Sekolah Ibu Herlina Anggraini dan juga beberapa guru yang lain itu tetap bertekad untuk mendirikan TK ini bersama keluarga saya. Saya bergabung di sini dari awal TK ini ada. Tadinya awal mula TK ini itu adalah TK bentukan dari desa. Karena tidak ada kelanjutan kepastiannya, kemudian diambil alih oleh yayasan. Yayasan itu dibentuk oleh keluarga dari Miss Uni. Bapaknya Uni Sulasi Putri. Anak itu sejak kecil pendiam, tekun, kemudian sangat rajin belajar, sangat hormat sama orang lain. Senang dia dalam dunia pendidikan itu. Kemudian ada kesempatan untuk sekolah TK itu, dia justru keasikan menemu dunianya gitu. Dia tahu apa yang harus dikerjakan. Saya dulu waktu SMA mendapatkan sosialisasi workshop, kayak tuliskan mimpi-mimpimu gitu, terus menulis sampai ada 100 mimpi gitu. Dan yang pertama saya punya sekolahan sendiri, yang kedua saya punya yayasan, dan yang ketiga rumah saya menjadi taman bermain di mana anak-anak akan sering datang. Dia itu sosok yang disiplin, tegas, dia punya karakter, dia pendirian kuat, ada impian apa dia akan kejar itu. Gitu. Harapan itu juga yang kemudian dia pengen punya impian untuk TK ini, yang akhirnya ya kami sama-sama buat mewujudkan untuk yang lebih baik. Pada umur 19 tahun, setelah saya lulus SMA, saya memang diberi amanah untuk menjadi guru. Jadi waktu itu di desa saya, Sendang Tirto, rencana mau mendirikan TK pembina. Pada saat itu belum punya tempat. Nah, kemudian jajaran pemerintah desa itu minta tolong gimana kalau TK-nya itu sementara di rumah kami. Ya, saya bilang sama anak-anak saya, itu kan pekarangan itu luasnya 1.400 meter itu jatahnya Uni. Tapi saya bilang bahwa bapak ini suka sekali harta, bahkan sebagian harta ada yang mau bapak bawa mati, saya bilang gitu. Cuma tidak saya bawa mati secara fisik. Kami bersedia dan saya juga diminta tolong untuk menjadi gurunya waktu itu. Ada satu orang yang juga beragama Hindu, jadi waktu itu kita carikan guru yang beragama Hindu juga gitu. Sangat sederhana sekolahannya, tapi nasionalis gitu. Nasionalis artinya semua agama yang memang punya mau sekolah di sini ya kita terima. Yang kedua juga sekolah itu tidak komersil, non-profit. Jadi semata-mata hanya untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa
Saya sih sebenarnya concern banget ya sama yang namanya pendidikan karakter. Karena menurut saya pendidikan karakter terhadap anak itu memegang kunci yang sangat penting untuk masa depan bangsa. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan itu kan ada, yaitu salah satu tujuan negara itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, di situ ketika saya punya kesempatan untuk mendirikan TK bersama dengan guru yang ada waktu itu dan juga keluarga, nah itu saya terus mengambil kesempatan itu. Nilai manfaat dari fasilitas tanah dan sekolah itu sebagai amal jariah, kalau memang diterima oleh Allah ya nanti pahalanya untuk saya sama ibu. Tapi kalau saya nanti sudah nggak ada kemudian tuh mau jadi komersil ya walau alam, saya nggak bisa maksa ya. Seiring berjalannya waktu, belum ada respon terkait dengan masa depan kedepannya gimana, terkait dengan kedepannya TK pembinaan bagaimana. Saya beserta dengan ibu saya dan juga didukung oleh keluarga dan juga guru, kita bertekad untuk ambil TK ini sebagai TK milik yayasan. Kita mengajukan segala macam perizinannya, baik itu bersifat administratif maupun material. Alhamdulillah kami mendapatkan dukungan sampai akhirnya pada bulan Oktober tahun 2013 sudah keluar secara resmi perizinan TK dan akhirnya berkembang hingga tahun 2018 ya. TK Perintis mengikuti akreditasi dan untuk pertama kalinya juga alhamdulillah kami bisa dapat akreditasi A. Dulu saya yang bolak-balik sama Bu Herlina Agrani demi untuk bisa membuat TK ini berdiri dengan izin yang sesuai, dengan izin tetap, legal, dan juga TK ini bisa berjalan dengan normal, aman, nyaman. Bahkan untuk anak-anak TK juga kita pikirkan sampai sejauh itu. Banyak warga yang juga mendukung berdirinya TK ini, terutama juga Pak Dukuh di desa kami. Itu beliau sangat mendukung dengan menjadi komite di TK ini dan juga ada beberapa wali murid yang dia adalah warga sekitar sini yang menjadi bagian dari komite. Kalau untuk belajar enak itu loh. Jadi ya udah habis itu dekat rumah juga, ya udah saya pilih ini. Karena dari segi yang lain juga ini ya termasuk berprestasi juga TK ini. Saya sangat tidak menyangka TK ini bisa berdiri. Keadaan yang mendesak pada saat itu dengan sekarang itu sangat-sangat gak nyangka gitu. Saya sangat bersyukur sekali TK ini bisa berdiri dengan megah seperti ini dan juga berjalan bahkan sampai bisa mendapatkan akreditasi A pada saat pertama kali akreditasi. Itu sangat luar biasa, memang kehendak Allah yang Maha Kuasa itu sangat luar biasa bagi kami. Ya begitulah sepenggal kisah dari kehidupan saya. Segala manis pahitnya kehidupan sudah saya rasakan ketika proses pembangunan TK ini bersama dengan keluarga-keluarga kami. Guru-guru yang sudah ada sekarang ini mereka semua semangat dan terima kasih kepada mereka, termasuk juga dari ayah saya. Itu sangat luar biasa dalam memberikan support bagi saya dan juga ibu saya. Saya punya komitmen dengan ibu, itu alhamdulillah saya tanamkan. Kita nggak pasang target tapi maksimal gitu. Kalau ada nggak maksimal kenapa harus ambil yang di bawahnya kan gitu. Saya sangat berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah Allah berikan kepada saya melalui orang tua saya hingga berdirinya TK ini. Dan begitulah kisah saya, semoga menginspirasi bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Pesan saya untuk para remaja, kalian harus bertekad, kalian harus punya komitmen terhadap apa yang kalian tekuni. Red roses too. I see them blue.